Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi pada kesempatan kali ini kita berada di salah satu coffee shop yang berada di Melati, yaitu namanya Warung Kopi Dingklik. Nah, kali ini kita berkesempatan bertemu dengan pemiliknya langsung yang bernama dengan Mas Slamet. Tujuan kita kali ini itu untuk melakukan wawancara atau sedikit interview aja sama Mas Slamet ya di sini ya. Oke, yang pertama nih Mas, mau mulai aja. Awal mula pembuatan dari kopi Dingklik ini apa sih Mas? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk awal mula berdirinya Warung Kopi Dingklik yaitu awalnya tuh cuman mau ngisi waktu luang saya aja pas waktu pulang kerja. Soalnya kan saya sebelumnya juga masih kerja di salah satu F&B di Jogja juga. Jadi dulu tuh berdiri 26 Mei 2024 tahun lalu. Jadi kalau dulu tuh bukanya dari sore setelah saya pulang kerja sekitar jam 4 bukanya gitu. Oke. Berarti awalnya cuman apa ya, habis dari belajar di F&B terus mencoba-coba buat usaha sendiri gitu. Iya, mau usaha sendiri juga. Nah, terus untuk tantangannya sendiri dalam pembuatan usaha ini tuh apa aja Mas? Untuk tantangannya itu masalah waktu Mas. Soalnya kan dulu kan pas waktu buka saya juga masih kerja di F&B juga masih. Jadi pembagian waktunya yang sedikit susah, soalnya pulang kerja saya juga harus membeli bahan-bahan yang mau dijual di kopi juga, terus harus dulu kan di kerjaan cuma berdua, jadi dari sore pulang kerja sampai malam gitu, jadi masalah pembagian waktu aja untuk tangannya. Kenapa sih Mas namanya tuh Kopi Dingklik gitu? Ada filosofinya apa enggak gitu? Oke, kalau namanya Kopi Dingklik, Dingklik itu dari bahasa Jawa, jadi artinya itu kursi kecil-kecil itu Mas. Jadi gitu. Tapi di sini juga nggak semuanya pakai dingklik, ada yang kayak di coffee shop juga, ada sofanya juga gitu. Kalau untuk di sini tuh hanya saya lihat kan di situ kayak ada tempat buat konser musik gitu ya. Itu tiap hari digunakan atau gimana, dan itu tuh diisi oleh siapa gitu Pas? Apakah ngundang dari ada guest star-nya atau apa gitu? Oke, untuk panggung musik itu untuk akustik, masalah musik kita setiap hari ada kecuali di hari Minggu sama hari Selasa itu libur. Dan juga disediakan panggung itu kita juga biasanya sewa tempat, ada hiburannya juga kayak hari koran atau mau buat acara perpisahan atau pertemuan gitu kan bisa digunakan panggungnya gitu Mas. Berarti ada kemungkinan kita bisa nyewa tempat live konser di sini gitu. Bisa, tempatnya bisa disewa, bisa untuk live musik atau mau acara perpisahan sekolah atau apa, pertemuan itu bisa Mas. Berarti sini pernah ada live music gitu Mas? Live musik ada, kita setiap hari, tapi kecuali hari Selasa sama hari Minggu. Kalau dari menunya nih Mas, dari namanya tadi kan ada kopinya. Nah di sini tuh hanya kopi aja atau ada yang lain? Kalau menunya kita beragam Mas, kita kalau signature-nya kita ada kopi Dingklik. Kalau kopi Dingklik itu kayak americano, nanti ada topping es krimnya, itu signature dari sini. Kalau menu lainnya kita ada snack, ada makanan berat juga. Kemudian satu yang buat ciri khas ini yaitu ketannya Mas. Soalnya kan di luaran sana coffee shop yang menjual ketan cuma ada di sini, di Warung Kopi Dingklik ini. Berarti banyak juga snacknya ya? Iya, snacknya banyak. Mas, selama membuka ini ya Mas, kalau lagi jenuh tuh Masnya biasanya apa ya? Kalau lagi jenuh ya biasanya saya tuh biasanya ya traveling atau liburan, kadang ke pantai atau ke ya yang alam-alam gitu. Kalau enggak ya nanti saya explore ke coffee shop yang lain, mau cari referensi buat menu baru atau apa gitu biasanya. Terus Mas, kan kalau dalam buatan usaha itu kan mesti harus ada manajemen dan komunikasi yang baik ya. Itu caranya
lakuin komunikasi ke antar pelanggan terus sama karyawan tuh gimana mas? Kayak ada manajemen, soalnya di usaha F&B kan ada kayak stok opnam dan lain-lain gitu. Iya, kalau untuk manajemen komunikasi, terutama yang kita tekankan itu kepada pelanggan gitu mas. Dari servisnya ada servis excellent juga kita. Jadi sebelum buka kita juga ada briefing mengenai 5S, mengenai servis terhadap pelanggan. Kalau 5S itu seperti senyum, salam, sapa, sopan dan santun itu yang harus kita terapkan di sini terhadap pelanggan kayak gitu mas. Kemudian kalau terhadap karyawan sendiri ya kita sudah kita training, kita berikan haknya sebagai karyawan gitu mas. Terus kan maksudnya kan tadi kan juga sempat bilang kalau sempat kerja di dunia F&B kan ya, terus buka coffee shop ini. Itu ilmu yang didapatin dari masnya di sini itu apa, kayak jenis-jenis kopi kan banyak juga dan yang lain-lain itu apa aja mas? Kalau yang saya dapat selama buka warung kopi Dingli ini ya, yang pertama yaitu terutama ini kan warung kopi, jadi saya bisa tahulah beberapa jenis kopi. Kalau yang di sini yang kita pakai yaitu house blend itu kayak 50% Arabica, 50% Robusta gitu. Kemudian saya juga mendapatkan pengetahuan tentang manajemen keuangan, manajemen untuk karyawan itu sendiri, terutama mengenai stock of name, kemudian PO, order barang kayak gitu juga. Berarti lumayan agak ini ya, ribet tapi asik. Iya benar. Ini mas, kalau dari kopinya ini, nah cara menjaga kualitasnya gimana sih untuk setiap pelanggan tuh? Kan kayak misal pembuatannya itu masih manual atau masih udah pakai mesin dan lain-lain gitu. Baik, kalau untuk pembuatan kopi sendiri di sini tuh yaitu ciri khasnya kita masih manual mas, masih pakai tubruk kayak teh tarik kayak gitu. Jadi kopinya itu bukan pakai mesin tapi kita seduh sendiri, kayak biasanya kita di rumah nyeduh kopi tubruk kayak gitu loh. Jadi itu nanti kita saring, yang kita pakai itu yang kopinya itu. Itu terus menjaga kualitasnya gimana mas? Ada takaran tertentunya atau kan mungkin setiap pelanggan mungkin bisa beda gitu rasa dari mananya, itu bagaimana mas? Oke, tentu kalau untuk takaran kita emang untuk menjaga kualitas memang udah sebelum kita buat itu udah ada takarannya sendiri mas. Kalau di sini tuh biasanya kita pakainya per 50 gram itu kita menggunakan air panas, kita seduh itu 650 ml air itu selalu seperti itu, jadi biar kualitas rasa tetap sama gitu mas. Mas, dia punya supplier kopi tersendiri nggak? Kalau supplier kopi ada sendiri kita di Jogja juga supplier kopinya. Kopinya tertentu aja apa berbagai macam varian? Kalau kopinya kita satu varian aja sih mas. Ada sih dulu kita pakai dari dua daerah, dari Temanggung sama Parahyangan. Kalau sekarang kita fokusnya ke Temanggung. Jadi 50% Arabica sama 50% Robusta itu udah kita blend. Jadi kadang ada customer juga yang mintanya Arabica aja atau Robusta aja kayak gitu. Cuman kita belum bisa menyediakan itu, udah kita blend dari suppliernya gitu. Berarti itu jadi salah satu favorit atau gimana mas? Menu favoritnya? Kalau menu favorit dari sini yaitu signature kita kopi Dingli Americano, nanti ada toppingnya es krim kayak gitu. Kalau yang non coffee kita juga ada matcha Dingli, ada red velvet Dingli, yang notabene kalau yang Dingli itu ada topping es krimnya tuh mas. Itu yang jadi ciri khas ini. Ini mas, kan banyak ya anak muda yang seumuran sama mas nih pengen buka usaha kayak gini nih. Ada nggak sih pesan sama kesannya buat anak muda ini? Baik, untuk yang mau bikin usaha terutama di bidang F&B, yang pertama yaitu harus siap mental mas. Soal apalagi kita F&B itu dagang ya, jualan ya. Kadang laku banyak, kadang enggak, kadang sama sekali enggak laku. Jadi kita harus
siap mental, dan juga yang terpenting yaitu jangan pantang menyerah, dan juga kita harus menerima masukan dari semua yang datang untuk kita, terutama kan pelanggan itu mesti sering memberikan masukan pada kita sebagai pemilik kayak gitu mas. Dan juga untuk berinovasi itu yang paling penting, kita harus pinter-pinter cari inovasi, menu baru atau inovasi buat bikin kafe kita atau usaha kita tuh lancar terus, rame terus kayak gitu. Berarti intinya tetap harus konsisten sama usahanya gitu kan. Betul, kita harus tetap fokus sama usaha yang kita jalanin. Jadi kalau yang terpenting itu kalau kita udah punya satu usaha, kita jalani usaha itu dulu sampai usaha itu benar-benar jalan, baru kita cari apa ya namanya, cari peluang lain lah buat ngembangin lagi usaha yang udah jalan ini kayak gitu. Kira-kira depannya mau buka cabang lain atau eksklusif cuma di Melati aja? Kalau untuk warung kopi Dingle ya, kalau saat ini belum ada sih pikiran mau buka lagi, ya kita fokusin yang ini dulu gitu mas. Soalnya juga baru 1,5 tahun juga sih. Mungkin ini pertanyaan terakhir mas dari saya. Nah, dari Mas Slamet sendiri nih untuk warung kopi Dinglik ini menggunakan marketing apa gitu untuk menarik pelanggan gitu? Oke, untuk warung kopi Dingle sendiri untuk marketingnya, jadi awal mula buka itu emang kita bener-bener kerja keras mas. Soalnya bulan pertama itu memang bener-bener gak ada pelanggan, ada sih cuma 1-2 sehari, kadang laku, kadang juga sama sekali nggak laku kayak gitu. Paling banyak tuh sehari cuma dapat 200.000. Dan cara kita promosikan yaitu di bulan kedua kita pakai food blogger mas. Jadi kayak konten kreator itu kita undang, suruh review beberapa menu untuk di review sama mereka, nanti disebarluaskan di media sosial kayak gitu, terutama di TikTok sama Instagram kayak gitu. Berarti dari masnya mengundang food vlogger tadi itu dampaknya apakah signifikan atau gimana mas? Untuk dampaknya sendiri tergantung sih mas, itu tergantung dari konten kreatornya. Ya ada yang langsung berdampak cepat, langsung pelanggan langsung banyak yang datang juga ada yang nunggu seminggu atau beberapa hari itu juga ada mas. Tapi yang penting kita tetap harus terus berusaha biar apa ya, warungnya itu ramai dan juga dikenal orang banyak mas, kayak gitu. Mungkin satu pertanyaan lagi mas. Ya. Jadi kan waktu awal-awal buka kan kayak masih sepi gitu, masih belum ada yang ramai, belum ada orang tahu. Betul. Nah terus bagaimana cara mas bertahan? Jadi awal-awal tuh kita sepi itu kita cari apa ya, panggil teman kita sendiri, kayak karyawan kan juga ada beberapa teman, yaitu kita suruh datang ke sini lah buat ngeramein biar orang-orang yang lewat di jalan tahu kok itu ada warung kopi Dingle, itu masih ada pembelinya kayak gitu loh mas. Jadi dari mulut ke mulut gitu yang pertama. Cuman kan itu juga nggak begitu berdampak, makanya di bulan kedua kita pakai food blogger kayak gitu. Pernah ngerasa putus asa nggak tuh mas waktu bulan-bulan pertama masih sepi gitu? Ya kalau putus asa sih ada, tapi ya kita harus tetap apa ya, tetap bangkit lah, tetap semangat kayak gitu mas. Ya aku cuman penasaran aja. Kan konsepnya ini kan kayak old school kan ya mas ya. Vintage gitu. Ya vintage gitu ya. Itu ngambil inspirasinya dari mas, referensinya maksudku punya gambaran kayak gini. Kalau referensinya tuh dulu kan mau buka coffee Dingle ini kita apa ya, referensinya cari di coffee shop daerah Malang. Jadi di Malang tuh ada salah satu coffee shop yang apa ya, kita ambilnya bukan masalah itu sih, bukan masalah suasananya, tapi di beberapa menu. Kalau fintech itu emang dari saya sendiri yang pengennya kayak gitu. Cuman kalau yang di Malang itu kita cuman cari referensi menu mas. Jadi di Malang itu kebanyakan kan coffee shop itu pada jual ketan semua, coffee shop. Nah di Jogja itu belum ada, makanya tak bawa ke Jogja. Berarti itulah yang membedakan
warung kopi ini sama coffee shop yang lain itu Iya betul. ada petani. Iya. Dalam waktu dekat ada menu baru mas? Apa? Ada menu baru mau launching atau enggak? Kalau dalam waktu dekat sih udah kepikiran baru, yaitu yang tadi kayak untuk kopinya ada beberapa pilihan gitu yang kayak sekarang kan udah kita blend, udah kita mix kan. Nah besok depannya itu ada robusta sendiri, arabica sendiri, nanti ada yang dari Parahyangan, dari Temanggung, Lampung kayak gitu mas. Kan baru pikiran aja sih. Oke, mungkin gitu dulu aja mas untuk pertanyaan kita kali ini. Kita sangat berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sama Slamet. Kesimpulannya di sini dari wawancara kali ini itu untuk membuka usaha itu kita harus tetap konsisten dan memikirkan segala plan buruknya juga, bagaimana kita harus menghindari yang lain-lainnya. Mungkin sekian dulu wawancara kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.